Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Dwi Anggraini, NIM 21 2019 067. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Resiko Bisnis, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Sektor Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang. Menurut Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian menyebutkan berbagai tantangan pangan yang saat ini sedang mengancam produksi baik dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya, keterbatasan suplai akibat perbatasan sosial COVID-19, perang, dan perubahan iklim. Ia mengatakan saat ini produksi pangan di berbagai negara menurun, sehingga terjadi kenaikan harga pangan dunia yang berdampak juga pada harga pangan dalam negeri. Untuk itu, komoditi yang dibutuhkan masih diimpor harus diganti dengan substitusi kondisi lain. Rata-rata struktur modal pada perusahaan sektor pertanian periode 2018 sampai 2019. Pada 2018 yaitu sejumlah 4,65 dan naik di 2019 yaitu 6,99. Naik lagi di tahun 2020 dengan jumlah 8,52 dan turun di tahun 2021 yaitu 8,32. Rata-rata resiko bisnis, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan aset pada perusahaan sektor pertanian periode 2018 dan 2019. Resiko bisnis yang tahun 2018 yaitu 0,25, pada tahun 2019 naik yaitu 0,26, dan di tahun 2020 turun 0,24, dan 2021 naik kembali dengan angka 0,32. Ukuran perusahaan pada tahun 2018 yaitu 135,22%, dan pada tahun 2019 turun menjadi 131,57, dan naik kembali pada 2020 yaitu 141,18, dan naik kembali di tahun 2021 yaitu 149,17. Pertumbuhan aset yaitu pada tahun 2018 0,45 dan turun drastis pada tahun 2019 yaitu min 0,008, dan pada tahun 2020 naik dengan angka 0,29 dan naik kembali pada 2021 yaitu 0,37%. Rumusan masalah. Adakah pengaruh resiko bisnis, ukuran perusahaan, pertumbuhan aset terhadap struktur modal pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh resiko bisnis, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan aset terhadap struktur modal pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Manfaat penelitian bagi pihak praktis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau acuan dalam mengambil keputusan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan sektor pertanian pada Bursa Efek Indonesia. Bagi pihak penulis sebagai bahan untuk menambah atau memperluas wawasan penulis dalam memahami keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bagi pihak pembaca yaitu sebagai bahan referensi penelitian dalam menyempurnakan penelitian berikutnya dan sebagai masukan dalam kesempurnaan hasil penelitian. Kajian kepustakaan. Yang pertama yaitu teori sinyal. Teori sinyal menurut Brigham Huston 2014 halaman 186 yaitu sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Struktur modal. Menurut Brigham dan Huston 2014 halaman 154 menjelaskan bahwa struktur modal yaitu kombinasi hutang, saham
preference, dan ekuitas biasa yang akan menjadi dasar himpunan modal oleh perusahaan. Pengukuran dalam struktur modal menggunakan debt to equity ratio, yaitu rumusnya yaitu DER sama dengan total utang bagi modal sendiri. Resiko bisnis menurut Brigham dan Huston 2014 halaman 467 yang menyatakan bahwa satu-satunya penentu modal yang paling penting dari struktur modal dan itu mewakili jumlah resiko yang melekat pada operasi perusahaan, bahkan jika pada operasi perusahaan tidak menggunakan pembiayaan dengan hutang. Penelitian ini menggunakan pengukuran Basic Earning Power Ratio atau BEPR. Rumusnya yaitu BEPR sama dengan EBIT dibagi total aktiva. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menurut Hartono 2012 halaman 14 merupakan besar atau kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aset atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset. Penelitian ini menggunakan pengukuran total aset untuk menghitung ukuran perusahaan. Rumusnya yaitu total asset size sama dengan logaritma natural dikali total aset. Pertumbuhan aset menurut Martono dan Harjito 2013 halaman 133, aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas perusahaan. Pertumbuhan aset didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari total aktiva. Pengukuran dalam pertumbuhan aset yaitu aset growth sama dengan total aset sebelumnya dikurang total aset sebelumnya dikurang 1 dibagi total aset sebelumnya dikurang 1. Penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fahroji tahun 2018 yang berjudul Analisis Profitabilitas Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan dan Aktiva terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andika dan Sadana tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Struktur Aktiva dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pratama tahun 2019 yang berjudul Resiko Bisnis, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Real Estate dan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya yaitu dilakukan oleh Fajidal dan Purba tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Aset pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima yaitu yang dilakukan oleh Febrianti, Sukanda dan Widiana tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kerangka pikiran dan hipotesis. Variabel independennya yaitu resiko bisnis X1, ukuran perusahaan X2, dan pertumbuhan aset adalah X3. Dan variabel dependennya yaitu struktur modal sebagai Y. Hipotesisnya yang pertama yaitu resiko bisnis ukuran perusahaan dan pertumbuhan aset berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian asosiatif karena ingin mengetahui pengaruh atau keterkaitan antar dua variabel atau lebih. Lokasi penelitian yaitu perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan mengakses situs resmi di B yaitu www.index.co.id. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 25 perusahaan sektor pertanian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 9 dengan menggunakan teknik sample proportion. Data yang diperlukan yaitu data sekunder, yaitu diperoleh secara tidak langsung dengan cara melalui media perantara dan dicatat oleh pihak lain.
Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan dokumentasi, dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder berupa laporan keuangan. Analisis data dan teknik analisis. Analisis data yaitu digunakan analisis data kuantitatif, dan teknik analisisnya menggunakan analisis keuangan, analisis statistik deskriptif, analisis asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.